Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, selamat kabar baik ya, walaupun marketnya mungkin lagi tidak baik nih. Baik, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari pertama Pak Wafi perdagangan di semester kedua di 2022 dan tampaknya memang kurang baik Pak. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, melemah di 1,70% dan dua level psikologis ini ditembus oleh indeks harga saham gabungan 6.900-an, 6.800-an dan juga ditutup hari ini akhirnya di 6.700-an dan tampaknya ini merupakan level terendah yang disentuh oleh IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di tengah sentimen negatif dari global maupun juga beberapa data makroekonomi yang tampaknya kurang disukai oleh pelaku pasar sampai Iya, di penutupan jadi sesi kalau kedua? kita lihat memang dari sisi sentimen global, terutama dari asing ya, kita lihat kan memang terutama investor asing ini sudah cukup konsisten nih dalam 2 minggu terakhir melakukan net sell kalau kita perhatikan datanya. Lalu kalau kita lihat secara spesifik di hari ini, kan hari ini juga keluar data inflasi yang kelihatannya lebih tinggi ya dari perkiraan, yang itu sedikit banyak juga menimbulkan kekhawatiran lagi nih soal masalah hyperinflation ya. Walaupun secara teknikal kalau kita lihat perdagangan hari ini ya, walaupun indeksnya turun di 1,7%, dari sisi volume transaksi sebenarnya relatif lebih rendah ya dibandingkan hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat posisi support IHSG saat ini itu memang relatif sudah mendekati level supportnya di 6.736, yaitu level support MA200-nya nih. Dan mudah-mudahan level MA200 ini bisa menjadi salah satu level support yang cukup kuat, karena sebelumnya kalau kita lihat di awal Mei ya, ketika di tanggal 13 Mei itu waktu awal minggu-minggu pekan pertama setelah Lebaran, kan kita ingat IHSG juga turun cukup dalam, dan itu juga level terendahnya tertahan oleh garis MA200-nya nih. Jadi mudah-mudahan garis support lagi bisa menjadi kembali menjadi level support yang cukup kuat bagi IHSG. Baik, Pak Wafi dari sisi global tampaknya ekonomi Mhm. Amerika Serikat masih menjadi salah satu kekhawatiran data inflasi terbaru, perkembangannya per bulannya juga cukup kurang mengenakan begitu. Tampaknya The Fed masih akan agresif menaikkan suku bunga acuan. Sementara dari Mhm. dalam negeri nih yang terbaru, Mhm. BPS hari ini melakukan rilis inflasi. Terlihat cukup jelas di pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini pasca rilis data inflasi yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir. Indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. Seberapa besar Anda melihat pengaruh data inflasi domestik ini terhadap sikap dari investor di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita lihat ya keluarnya data inflasi hari ini sedikit banyak mengejutkan ya bagi para investor, yang itu juga kita lihat membuat ada aksi jual ya, sehingga IHSG turun lebih dari 1%, hampir di 2% hari ini ya. Tapi kalau melihat dari sisi volume transaksi yang relatif lebih rendah, sebenarnya data tersebut juga bisa dibilang tidak benar-benar mengejutkan sekali gitu, karena kalau kita lihat kami sendiri sudah memperkirakan sebenarnya di tahun 2002 ini untuk 1 tahun penuh, kita perkirakan memang inflasi akan berada di kisaran 3,5%. Kemudian kalau kita lihat dari data headline inflation dan juga core inflation-nya, ini kelihatannya di bulan ini akan menjadi puncaknya nih. Jadi di semester kedua kita lihat mulai akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Jadi yang kita bisa ambil kesimpulan dari angka inflasi yang keluar hari ini sebenarnya kembali lagi meyakinkan tesis kami bahwa kelihatannya Bank Indonesia ini akan menaikkan tingkat suku bunganya di semester kedua ya, sebesar 50 bips, 2 kali kenaikan. Yang pertama kita perkirakan akan terjadi di bulan September, dan yang kedua bisa terjadi di bulan Desember. Baik, Pak Wafi, seberapa besar persentasenya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan? Karena sebelumnya juga dinilai inflasi masih terkendali begitu. Sementara Bank Indonesia sudah melakukan pergerakan dengan
merubah dari posisi GWM. Apakah ini belum cukup dan kenaikan suku bunga memang diperlukan dalam hal ini? Iya, jadi sebenarnya seperti ini, Mas David. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia tidak menaikkan tingkat suku bunganya, sebenarnya ada resiko di situ. Resikonya adalah kalau kita lihat kan sebenarnya beberapa bank sentral di negara ASEAN lainnya ini sudah mulai menaikkan tingkat suku bunganya juga. Dan mungkin kita salah satu dari beberapa yang belum menaikkan tingkat suku bunganya gitu ya. Dan Ya, itu akan membuat rupiah kita menjadi lebih rentan ya terhadap US dollar gitu. Dan itu resiko yang pertama. Kemudian dari sisi resiko yang kedua adalah dengan munculnya angka inflasi di hari ini kalau Bank Indonesia tidak menaikkan tingkat suku bunganya, ini kita lihat inflasi nanti di 1 tahun penuh ini bisa jadi melebihi dari guidance dari pemerintah ya. Pemerintah kan memperkirakan inflasi itu akan berada di 3% plus minus 1% ya. Jadi batas atasnya itu di 4%. Nah, kalau Bank Indonesia tidak menaikkan tingkat suku bunganya, ini bisa jadi untuk akhir tahun angka inflasi kita bisa di atas 4% sih. Itu yang kita lihat. Nah, untuk magnitude-nya sendiri kalau kita lihat di tahun ini kita masih memperkirakan kenaikan di total ya 50 ya. basis point. Jadi dari 3,5% ke 4%, 2 kali kenaikan jadi masing-masing 25 basis point. Pak Wafi, kalau kita kaitkan dengan nilai tukar rupiah, Pak Wafi hari ini juga Mhm. mengalami pelemahan yang cukup dalam, hampir menyentuh Mhm. ke level 15 ribuan begitu. Meskipun data terakhir tadi sempat kembali mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat laju nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kalau kita kaitkan juga dengan kebijakan dari Bank Indonesia, antisipasi termasuk juga dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan, Pak Wafi? Ya, memang kalau kita lihat dinamika pergerakan rupiah ini memang cukup volatile ya, apalagi itu tadi salah satu faktornya ya yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita ini salah satu yang belum menaikkan tingkat suku bunganya. Jadi ya wajar kalau kemudian nilai tukar kita mungkin akan lebih volatile ya Ya, dibandingkan nilai tukar negara-negara lain di ASEAN ya. Ya, tapi sisi positifnya adalah tadi kita belum menaikkan tingkat suku bunganya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cadangan devisa kita sebenarnya masih cukup mumpuni ya untuk bisa kita katakan menstabilkan ya nilai tukar rupiah ya. Jadi saya rasa memang kenaikan atau pelemahan nilai tukar saat ini sudah diantisipasi sebenarnya oleh BI, dan kelihatannya BI juga tidak akan kemudian membiarkan nilai tukar rupiah kita tembus misalkan sampai ke 15.000 misalkan. oke. Dan didukung juga oleh fundamental ekonomi kita masih cukup kuat sampai sejauh ini. Hmm. Baik, di luar dari data inflasi, kemudian juga nilai tukar rupiah, sentimen global begitu, yang cukup menarik juga diperhatikan adalah dari harga komoditas. Dari Hmm. beberapa harganya dan untuk komoditas ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Wafi. Tapi sebelum kita membahas untuk proyeksi sektor komoditas di semester kedua ini, kami punya satu informasi terlebih dahulu, Pak Wafi, yang dikemas dalam topik pilihan berikut ini, pemirsa. Di mana indeks sektor energi memimpin penguatan sektoral di Bursa Efek Indonesia dengan penguatan 43,76% sejak awal tahun hingga akhir semester 1 2022. Penguatan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan saham-saham emiten pertambangan batu bara. Nah, bagaimana prospeknya di semester kedua di 2022 ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks sektor energi menjadi indeks sektor dengan kenaikan tertinggi sepanjang semester 1 2022. Dan di tengah memanasnya harga komoditas, tren positif untuk saham-saham terkait diperkirakan masih berlanjut ke depannya. Sejak awal tahun, indeks energi yang berkisaran saham-saham tambang komoditas energi dan utilisasi energi tersebut telah naik 43,76% secara year to date sampai 30 Juni 2022 dan menjadi tertinggi di antara 10 indeks lainnya. Penguatan indeks sektor energi pun jauh meninggalkan presentasi kenaikan indeks harga saham gabungan yang pada akhirnya semester 1 2022 atau Kamis kemarin ditutup di level 6.911,58 atau hanya naik 5,02% secara year to date. Seiring dengan kenaikan indeks tersebut, sejumlah saham penghuni indeks sektor energi tercatat naik signifikan, di mana emiten batu bara memiliki Taipan Low to Kwong, yakni PT Bayan Resource Tbk, memimpin kenaikan dengan peningkatan 213,85% sepanjang semester 1 2022. Mengutip data Bloomberg, emiten berkode saham Bian ini berkontribusi 41,12% terhadap pergerakan indeks dan berada di level 77.950 per saham pada akhir perdagangan 30 Juni 2022. Di posisi kedua ada PT Adaro Mineral Tbk yang merupakan anak usaha PT Adaro Energi Indonesia Tbk.
Sejak listing pada 3 Januari 2022, saham berkode ADMR ini melonjak 1.480% dari harga listing 100 per saham menjadi 1.580 per saham pada penutupan kemarin. Saham ADMR pun berkontribusi 25,96% pada perdagangan pergerakan indeks. Kinclongnya kinerja saham emiten batubara sepanjang paruh pertama tahun ini tak lepas dari kenaikan harga komoditas batubara pada periode tersebut, di mana sepanjang semester 1 2022, harga batubara melesat 143,1 poin ke poin. Sementara harga komoditas logam lainnya seperti timah justru turun 31,9% pada semester 1 2022. Dan harga logam mulia seperti emas dan perak masing-masing turun 1,2% poin to poin dan 13% poin to poin. Kemudian harga tembaga dan timah juga tercatat melemah, masing-masing anjlok 15,3% poin to poin dan 31,9% poin to poin sepanjang semester 1 2022. Di tengah kenaikan saham sektor energi, analis Mirai Aset Sekuritas Juan Harahap dalam risetnya mengatakan, Mirai Aset Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight di sektor batubara di Indonesia sebagai salah satu sumber energi utama. Terjadinya gangguan pasokan yang berasal dari larangan batubara asal Rusia dan potensi permintaan karena Rusia memotong pengiriman gas alam ke negara-negara Eropa dinilai menjadi pendorong rekomendasi ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu tadi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, cukup menarik untuk pergerakan harga komoditas, hanya batu bara saja yang masih bergerak di level atas, seperti nikel, timah, tembaga, emas, ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi yang terjadi saat ini di pergerakan harga komoditas, kemudian juga prospek kepada saham-sahamnya yang tentu saja berkaitan dengan kinerja mereka nantinya, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat, Pak Wafi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan kenaikan harga batu bara yang cukup signifikan ya di data saya ini di semester 1 sudah masih naik sekitar 127% ya dibandingkan semester 1 tahun lalu gitu. Dan kalau kita lihat memang kenaikannya ini memang struktural ya, dalam artian secara fundamental ada alasan fundamentalnya juga yang mendorong kenaikan harga batu bara, di mana kan sekarang mayoritas banyak juga negara-negara termasuk di Eropa yang sebelumnya mungkin kita katakan agak sedikit anti ya dengan batu bara, ini kembali lagi nih ke batu bara untuk mencari alternatif energi, terutama energi yang murah. Batu bara itu walaupun harganya mungkin sudah naik 100% lebih, ini masih dipertimbangkan sebagai salah satu sumber energi yang cukup murah juga gitu ya. Karena kan kalau kita lihat harga gas juga kan naik signifikan juga, terutama ada kendala pasokan juga di sana ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan harga batu bara ini naik cukup tinggi. Dan kalau kita lihat sebenarnya di kuartal ketiga ya, secara seasonality, jadi secara historis ke belakang itu biasanya memang di kuartal ketiga harga batu bara ini mengalami koreksi ya. Dan kalau kita lihat di posisi harga batu bara sekarang yang berada masih di atas $300 ya, masih di atas $350 malah. Kalau kita lihat ini memang masih terbuka peluang ya untuk harga batu bara kemudian melakukan koreksi, bahkan bisa sampai ke sekitar $300 ya untuk koreksinya sendiri. Namun bagi performa ke emiten-emiten batu bara sendiri, kalau kita lihat ini sedikit banyak tidak akan terlalu berpengaruh negatif sekali ya, karena kalau kita lihat kami sendiri kan masih memasang asumsi untuk harga rata-rata batu bara di 2022 itu di $250 ya. Jadi relatif lebih rendah ya dibandingkan harga sekarang yang masih di atas $350. Tapi dengan harga $250 harga jual rata-ratanya di $250 per ton, itu sudah mengalami kenaikan 80% dibandingkan harga rata-rata di tahun 2021. Jadi kenaikan EPS growth-nya sendiri kita asumsikan masih cukup signifikan nih. Apalagi kalau kita lihat ya dari sensitivity analysis yang kita lakukan dari harga batu bara terhadap earnings itu, kalau kita lihat setiap kenaikan perubahan 5%, setiap perubahan 5% dari harga rata-rata, harga jual rata-rata, ini bisa berdampak sekitar 6,5% dari profitabilitas emiten batu bara. Jadi seperti itu.